Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ibu Safati Nuha dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview materi yang ada pada mata kuliah Ekonomi Publik. Jadi di sini ada 5 indikator pembahasan yang akan saya sampaikan. Oke, pembahasan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ekonomi publik. Jadi singkatnya, ekonomi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah dan negara dalam kehidupan ekonomi. Dengan kata lain, dapat dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, umum, masyarakat, pemerintah, atau negara. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah apa saja yang menjadi cakupan dalam ekonomi publik. Dalam ekonomi publik, ada hal yang diperhatikan seperti kebijakan subsidi atau pajak, APBN dan APBD. Lalu, menurut Richard A. Musgrave, pemerintah memiliki 3 peran dalam perekonomian, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Peran yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam full employment atau kesempatan kerja penuh dan harga-harga yang stabil. Kemudian peranan yang kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung, misalnya dengan belanja barang untuk keperluan pertahanan atau pendidikan, atau secara tidak langsung melalui pajak atau subsidi. Kemudian peran yang ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik ulur atau trade-off antara kemerataan atau efisiensi. Pembahasan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan kegagalan pasar. Kegagalan pasar maksudnya di mana kondisi pasar yang tidak mampu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan dari penggunaan sumber dayanya. Kegagalan pasar bisa terjadi karena pasar tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan pasar secara efisien untuk dapat didistribusikan secara optimal kepada masyarakat. Pembahasan yang keempat adalah bagaimana baiknya pemerintah terlibat dalam perekonomian langsung atau cukup diselesaikan pada mekanisme pasar. Jadi baiknya pemerintahan itu terlibat dalam pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisien, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendalian mekanisme pasar. Kemudian yang terakhir adalah apa yang diketahui tentang APBN dan bagaimana tahapan dalam menyusun APBN. APBN merupakan suatu daftar yang sistematis yang berisikan data pengeluaran dan pendapatan anggaran negara dalam waktu 1 tahun yang telah disetujui oleh DPR. Yang ada dalam APBN yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Penyusunan APBN dimulai dari tahap perancangan RAPBN oleh pemerintah, kemudian diajukan kepada DPR, lalu DPR meninjau kembali rancangan tersebut dalam sidang. Maksudnya itu membahas lebih dalam lagi. Jadi RAPBN yang lolos seleksi akan disahkan oleh DPR dalam sidang tahunan. Ketika APBN dinyatakan lolos, maka lembaga tersebut dapat menggunakan APBN sesuai hasil sidang atau menjadi UU APBN. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit review materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.